sekarang Minpro ini sudah ngundang nih teman baik Minpro, si Bro Max. Halo Bro Max, apa kabar? Halo, kedengeran nggak? Loud and clear, bagus Wah, mantap. sekali. Iya, ini si Bro Max ini, anu ya, kalau dulu namanya cuman Max Garcia, kalau sekarang namanya agak panjang sedikit ya Bro ya. Iya. Jadi dipanggil Ada Min Bro tambahan, nih. iya Minpro, karena Minpro jarang-jarang muncul di tips investasi. Biasanya Min tips yang biasanya jawab di MDM teman-teman semuanya. Oh iya, benar-benar. Iya. Jadi Bro Max nih CVP ya, CFP ya. CFP, Cert- CFP. Certified Financial Planner. Iya, iya. Mantap. Betul sekali. Dengar itu gelar internasional ya, Bro ya. Iya, itu salah satu gelar internasional. Internasional. Wah, berarti Mhm. memang ini ya, memang di bidangnya nih ya, nggak salah undang nih Minpro malam ini ya. Heeh. Jadi gini Betul, loh, betul. kita panggil nama aja, kita kan seumuran ya Max ya. Iya, Jadi seumuran. gini sih Max, kebanyakan teman-teman tips investasi ini itu Hmm. banyak yang kepingin cepet-cepet investasi tuh. Min, saya punya uang 1,5 juta, enaknya investasi di mana ya? Min, saya punya uang nih beberapa juta, masih belum anu sih, masih bisa dipakai sih karena baru butuhnya 6 bulan lagi sih gitu loh. Lah kayak gitu itu kan ya kita hargai lah ya, semangat untuk investasinya. Cuman Betul, kalau betul. nggak ada perencanaan keuangan yang baik itu kan nanti hasilnya gimana ya Bro ya. Jadi kan Betul, segala betul. sesuatu itu kan harus harus kita rancangkan matang-matang dulu ya, seperti orang bangun Betul. rumah ya. Nggak Iya mungkin benar. kita kalau bangun rumah asal aja, nanti gampang dipikir nanti kan nggak bisa ya, harus dipikir bahannya Mhm. pakai apa, terus juga mungkin mau selesai dalam waktu kapan gitu kan ya, bener Iya ya, benar, karena benar. orang bijak kan ngomong sebelum kita bangun rumah kita harus duduk dulu, hitung dulu budgetingnya gitu. Betul. Lah ini Bro Max ini sebagai certified financial planning ini apa nih? Kalau punya tips apa nih? Sebelum melakukan investasi ini kita harus mesti ngapain aja nih? Oke. Thank you sebelumnya Hmm, Min Bro udah ngundang ya. Nah, hmm. paling kalau Min Bro ini kan tips investasi. Kayaknya saya juga harus bikin nih, tips sebelum investasi. Walaupun Mantap, agak mantap, panjang, mantap. tapi fatal sih sebenarnya. Iya, iya benar ya. Heeh, Ya, jadi tadi bener investasi banget ya. tuh. Mm-mm. Jadi hajar aja langsung gitu ya. Tips investasi. Nggak Tips perlu sebelum investasi. disiapin. Iya. Jadi thank you udah ngundang. Nah ini di sini emang saya banyak juga yang nanya. Nah kenapa juga pengen jadi CFP juga ya? Salah satunya pengen ngelurusin teman-teman. Jadi kawan-kawan di Instagram, kawan-kawan sekitar. Jadi itu pengen ngasih tahu ke mereka bahwa ini loh tahap-tahap sebelum investasi ini. Nah itu emang kesenangan nih. Makanya ini pas banget Mimbro ngundang dengan tema Hmm. yang apa juga sama teman-teman walaupun udah ngejalanin investasi berapa puluh tahun ini kadang kelupaan yang si Ah, dasar-dasar ini gitu. ah, 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 Balik ah. lagi ya tadi sih perumpamaan Min Bro udah paling bener. Bangun rumah, apa yang disiapin, apa yang di apa ya, berapa tahun lagi mau jadi ya kan. Mm-mm. Dari situ udah kelihatan tuh perencanaannya. Tapi yang paling penting lagi pada saat ngebangunnya itu apa yang dibangun duluan. Yang Tujuannya dibangun apa duluan, gitu ya. iya, Iya, yang iya. dibangun duluan kan pokoknya dibangun sampai genteng. Tapi apa duluan yang di bawahnya? Kuat atau enggak? Nah, Oh. itu namanya pondasi. Nah, pondasi kalau di perencanaan keuangan, ya udah pasti dong, duit. Gitu. Iya, 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 Ujung-ujungnya ke duit. duit. Jadi Ah, sebelum ah, benar. merencanain keuangan, itu ada money management. Sebelum Ah, ada money management, itu harus ada uang, harus ada money gitu. Jadi kalau tadi Bin Bro udah bilang, ini ada duit segini, ya nggak apa-apa. Tapi kan alangkah baiknya gedein dulu uangnya, baru nanti diinvestasiin. mm, Begitu Min Bro. Jadi iya. ya lagi-lagi balik ke uang.
harusnya sih sebenarnya kita harus fokus ke uangnya dulu, cari duit sebanyak-banyaknya, em, agar nanti investasi bisa bisa lebih besar lagi ya kan, gitu Iya, Min iya. Bro. Ya, karena gini sih, kebanyakan teman-teman di tim investasi ini, mereka mungkin belum dapat info tentang investasi yang cukup ya. Hmm. Mereka kepingin investasi itu untuk cash flow, gitu loh. Jadi Ya. untuk nambah income sebenarnya. Hmm. Kebanyakan kalau 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 chattingan di WA-nya Minted itu, kebanyakan itu kayak itu. Kepingin investasi supaya punya penghasilan pasif bulanan yang bisa menambah income gitu loh. Iya, Terus kadang-kadang itu kadang-kadang pasti. sama sama Minted, apa sih Min? Nah, kalau uangnya lebih banyak, lah kan ada yang kayak gitu juga. Ada juga yang tujuannya ya mulia sih sebenarnya, kepingin kepingin punya rumah Iya, mewah, kepingin punya mobil. Emang emang butuh mobil Kak sekarang Kak? Ya enggak sih, tapi kan keren. Nah, enggak kayak sih. gitu tuh. Oh, pertanyaannya sama nih Jadi semuanya ke Min Bro ya. Ke saya juga DM juga eh kebanyakan kayak gitu di komentar. ya, Di komentar juga banyak iya kayak sih. gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, lumrah. Walaupun memang bisa di search, bisa di googling, tapi memang Hmm. SEO-nya ngeluarin gimana caranya investasi biar duit nambah. Udah nggak ada dikasih tahu apa-apa lagi tuh biasanya itu. Dan juga kan sekarang Hmm. ada fear of missing out kan. Kalau teman-teman udah banyak FOMO yang ya. cuan, diikut aja udah. Terserah ada dia mau pakai uang apa, mau pakai cash flow-nya sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting gue nggak mau ketinggalan nih, gue mau ikut, tiba-tiba Hmm. anjlok gitu kan. Nah, Hmm. lagi-lagi balik lagi ke money managementnya. Money managementnya sudah bener atau belum, sudah bisa mengaturnya belum. Misalkan yang kayak di biasa formasi 4-3-3 lah, misalkan 40 kebutuhan hidup, 30% untuk utang produktif, 30%-nya lagi untuk um, investasi. Itu udah dijalanin atau belum? Atau formasi-formasi nabung lainnya lah, money management lainnya. Kadang-kadang orang juga masih belibet nih, Min Bro, antara ngatur gaji, pendapatan, atau ngatur pengeluaran. Orang biasanya taunya tuh ngatur pengeluaran. Ngatur gaji. Padahal gaji itu sampai hilang. Dari situ udah bisa ngembang lagi nih. Si gaji itu dijaga, bukan diatur. Kalau diatur, ya udah, kalau mau atur boleh deh ditambahin gajinya. Jadi kan duitnya banyak, baru tuh enak ngatur pengeluaran. Kalau misalkan gajinya tetap gitu-gitu aja, ngatur pengeluarannya juga kena jadinya. Jadi dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai berhenti kerja, jangan sampai berkurang. Ya lebih baik ditambahin, baru deh ngatur keuangannya. Nanti kalau udah dari ngatur keuangannya, investasi itu dijamin nyaman. Gitu, Gitu ya. Min Jadi Bro. nggak bisa ya kalau kita, aduh penghasilanku, incomeku kurang nih, aku mau investasi nih supaya incomeku nambah nih per bulannya nih. Mm-mm. Bisa aja, Bisa tapi kayak gitu. kurang aman, Oh, kurang ya kan? aman. Jadi kan pondasinya Nah, itu, iya, pondasinya si rumahnya semennya kurang nih. Tiba-tiba nanti ambruk, oh, lagi dikerjain lantai duanya ambruk kan nggak bagus. Nah, sama kayak keuangan kita. Ini kita lagi, oh, kalau duitnya timbun banyak tuh, saya sampai satu lantai duit si semennya ketimbun. Nah, lantai 2 ke lantai 3-nya kan enak. Jadi hati-hati, semennya oh, jangan sampai kosong-kosong, bolong-bolong bata-batanya. Mendingan ditambahin. Ya itu gaji, anggapannya tuh batu bata tuh gaji lah. Gaji mm, tambahin lebih banyak, ya kan, lo kesusun rapi, pengaturannya rapi. Dari situ naik mm. lantai 2 lantai 3. Jadi kalau lantai satu belum selesai, gaji kita masih, Hmm. ya masih belum aman lah istilahnya, sebaiknya ditunda dulu ya investasinya ya, gitu ya. Nggak usah Ditunda maksa dulu ya. aja nggak apa-apa. Toh juga Oh, dibanding nah, 100.000, nah terus gini 100 bro, ribu ah, investasi kan lebih baik 10 iya juta ya, gitu. Ya, lanjut. ya.
tadi aku dengar ada kata-kata money management nih. Nah, kira-kira money management ini cuman untuk ngatur antara income sama expenses kita ya, pemasukan sama pengeluaran aja ya, gitu ya. Iya, iya. Jadi kan lebih, kalau orang lebih taunya cash flow atau arus kas ya. Arus kasnya udah Cash bersih flow. atau belum? Nah, makanya kan saya juga Ah, kalau misalkan ada teman-teman di sini mau rapid test keuangannya, yaitu paling dari arus kas aja udah bersih atau belum, minus atau enggak gitu. Dari gaji yang didapat dengan pengeluarannya tuh ngekit, kurang atau lebih. Nah, dari situ baru bisa diatur lagi ke depannya. Mau bisa investasi berapa persen. Nah, kan money management tuh banyak lagi tuh. Teman-teman bisa cari nih, yang semua yang lagi nonton ini bisa cari formasi yang tadi saya bilang. Mau nanti investasi berapa, mau gaya hidupnya berapa. Yang penting tetap diatur agar tidak realisasinya nggak ambiar nanti ke depannya. Dari situ gitu ya. udah enak deh investasinya. Iya. Berarti income itu penting sekali ya, bro ya. Income ya penting sekali. Orang-orang kaya di luar negeri itu minimal 7 source income-nya. Minimal 7. Berarti kalau kita masih satu, ya berarti harus ditambahin. Iya, iya, Lagi-lagi, benar-benar. lebih baik investasi 10 juta dibandingkan investasi 100 ribu. 100 ribu Iya sih. dapat 5%, berapa? Kalau 10 juta, 5% lumayan. Gitu. Iya sih, lagian gini ya, kalau investasi misalkan kalau Bromax, investasinya di mana aja nih? Saham, Saham reksadana. ada, reksadana ada, emas juga ada, jadi masih campuran antara agresif dan moderat. Oh, Nah, gitu kan ya. itu juga ada nanti udah masuk ke investasi ada levelnya lagi. Mm. Kalian itu agresif kah, kalian moderat kah, kalian konservatif kah gitu. Dan itu Itu tergantung semua, dari income-nya lagi. ya itu semua tetap harus di planning dulu ya, Di direncanakan planning dulu ya. dulu. Iya, dan planningnya harus detail loh, Min Bro. Mm-mm. Nggak boleh cuma yang tadi, pengen punya mobil mewah. Mobil Ah, mewahnya apa? Lebih enak kalau pengen punya 1,5 M pada tahun 2030. Nah, wah, itu kan enak mantap tuh. tuh. Satu Enak. setengah M, oke. Berapa tahun lagi tuh? 9 tahun lagi, nabung berapa buat 1,5 M? Misalkan dapatlah 100 juta per bulan. Ya udah gimana cara dapat 100 juta sebulan? Pakai investasi apa? Investasi harus agresif kah? Harus moderat kah? Atau konservatif aja? Gitu. Hmm. Nah, itu nanti disetting kan dari situ. Gitu Gitu Min ya. Bro, biar detil, enak jadinya. Nah, itu kan kita baru ngomongin income nih. Terus Ya, untuk pengeluarannya tadi gimana cara ngaturnya tuh? oh pengeluaran lebih detailnya lebih banyak sih. Teman-teman juga Ah, harus senyaman mungkin gimana cara ngatur pengeluarannya. Misalkan kalau memang dari teman-teman mau uang keluarga dulu atau uang sedekah zakat atau perpuluhan di gereja duluan, nanti baru investasi dulu, baru pengeluaran lain-lainnya itu silakan. Atau mau utang dulu dibayarin, atau ya pokoknya teman-teman kalau pengeluaran itu tergantung formasinya yang mana yang paling cocok buat teman-teman. Money jadi managementnya. Yang balik penting, lagi. Hmm. iya, yang penting tuh bisa ngebedain keinginan sama kebutuhan. Ya tadi Min Bro bilang kalau nanya butuh Yes. mobil nggak? Pengen doang, nggak butuh. Ya kan impulsif Iya. gitu. Iya, kalau Min Bro boleh share pengalaman ya, dulu Hmm. memang pertama kali itu ngelunasin utang deh kayaknya. Kecuali utang rumah ya, Nah, ya ngelunasin kalau utang utang. produktif oke. Jadi kalau semua utang itu sudah terbayar lunas, itu kayaknya sudah enak gitu ya. Kita mau Ya, ngapa-ngapain gitu udah ya udah lega lah minimal lah, iya. gitu ya. Setuju Ada nggak? Setuju rumusnya nggak Min Bro? juga. Setuju, Oh, ada setuju. rumusnya juga. Ada Ah, rumusnya juga. Kalau utang konsumtif itu kalau bisa di bawah 15% dari pengeluaran. Itu hmm, nggak boleh lebih, kalau bisa nol. Nah, kalau utang produktif boleh maksimum 35%. Utang produktif, Bu, ya misalkan beli ruko, beli kos-kosan, beli rumah,
Pokoknya yang bernilai. 35% dari total income kita ya. Total income. Jadi kalau kita misalkan penghasilan 10 juta, ya 3,5 juta gitu ya. Ya 3,5 juta buat KPR misalkan. Nah itu masih oke, nggak apa-apa Ya. karena kan bernilai, nambah ya kan nilainya. Tapi kalau 3,5-nya itu buat mobil, itu kan berkurang nilainya. Ya kecuali mobil antik ya. Mobil antik nggak tahu lagi tuh. Gitu. Wah, mantap ya. Jadi kita mau sapa-sapa teman-teman dulu nih. Halo semuanya Boleh, yang barusan datang. Kita lagi ngomongin ini nih. Tips kalau IG kita kan namanya tips investasi. Nah, malam ini kita mau bahas tips sebelum investasi. Jadi sebelum investasi harus ada planningnya. Nah, ini Iya. kebetulan yang buat teman-teman yang barusan join, ini ada Bro Max. Bro Max ini Certified Financial Planner. Gelarnya internasional. Jadi mumpung teman-teman yang ada pertanyaan soal investasi, financial planning, boleh nih nanya-nanya nih ya. Teman-teman kalau mau nanya di question ya, nanti biar nanti di akhir acara nanti kita bisa tampilkan, bisa semuanya bisa ikut lihat ya. Nanya yang banyak. Mau di komen juga apa-apa. Boleh nanya yang banyak boleh. Mumpung gratis ya, Bro ya. Iya, mumpung gratis. Iya loh. Mantap nih Bro Max nih. Gini Iya. nih, oke. Min Bro ada pertanyaan lagi nih. Bisa nih sih kalau misalkan nih beberapa sobat tips investasi ini kan ada yang planning nih mau nikah ataupun mau punya anak ataupun mau ambil KPR gitu ya. Jadi kan kita sudah punya tujuannya nih. Jadi kan oke, sudah ada tujuannya. Bisa nggak tujuan ini dibantu supaya lebih mudah dengan cara investasi? Bisa. Nah, itu lagi-lagi balik lagi kan. Tujuannya sudah spesifik, jelas, tahun berapa, waktunya, kebutuhannya berapa, itu harus dihitung dengan nilai saat ini, bro. Jadi misalkan kayak menikah 5 tahun lagi. Berarti itu harus dihitung dengan nilai saat ini, ditambahin dengan inflasi sampai 5 tahun ke depan. Jadi nggak bisa pakai dana saat ini. Misalkan nikah sekarang 50 juta, berarti harus saat 5 tahun lagi mau nikah itu harus ditambahin. Nah, tapi dihitungnya dengan nilai masa depan, biar kita ngitungnya enak. Gitu. Kayaknya jadi, kurang deh bro 50 detail. juta. Oh misalkan. Kan sekarang udah irit nih yang pandemi nih. Lu di mana? Jakarta ya? Iya, Jakarta. Sini Surabaya. Kalau Surabaya 50 juta nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Oh ya, cuman kita nikahnya ya sekarang ya. Zoom live gitu ya. Intimate. Iya, intimate. Iya sih, jadi lebih ini irit. ya, lebih. Tapi kalau Surabaya kayaknya masih banyak ya harusnya. 1.000. Ya beberapa ada yang live gini, ada yang online, ada yang offline juga sih Masian. Iya, gitu. iya. Jadi gitu, itu jadi contoh nikah. pertama kali kalau kita mau menikah harus ngitung nilainya dulu ya, yang mau diinvestasi berapa ya, gitu ya. Nilai saat ini ditambahin dengan inflasi. Itu kan namanya time value of money. Time value of money ini tuh anggap aja itu kayak keajaiban dunia ke-8. Bayangin aja, satu nilai sekarang 50.000, 5 tahun lagi udah nggak jadi 50.000. Kan keajaiban namanya. Iya. Jadi teman-teman Tapi kalau mau menikah, bukannya yang pertama kali harus cari calonnya dulu, bro? Jelas dong. Kalau nggak ada kan susah. Bisa aja kalau mau iya, kalau mau booking dulu, namanya dikosongin dulu nggak apa-apa. Gitu ya. DP dulu ya. Terus yang bikin undangan bingung nih. Loh, ini yang perempuan mempelainya siapa namanya? Oh, belum ada gitu ya. Iya. Nah, ya, gini bro. Jadi sebagai si FP ya, gue mau nanya nih, harus nggak sih investasi itu? Lagi-lagi balik ke tujuannya. Misalkan tujuannya masih mengawang, kayak cuma mau ningkatin nilai uangnya,
Ya alangkah baiknya ya nanti aja dulu kalau gitu, ya ngapain pakai uang sekarang aja, ngapain tambah-tambahin gitu, ngapain, nggak ada tujuannya. Tujuan keuangan itu kan Nggak usah. biar kita motivasi. Hmm. Ya berarti harus investasi biar cepetan dapet si angkanya itu. Anggap aja kayak yang udah menikah nih, Hmm. si inflasi pendidikan itu, dana pendidikan kalau di Indonesia bisa 12 sampai 20% kali tiap tahun. Iya, Ngejarnya segituan. pakai apa kalau bukan pakai investasi? Itu. Jadi kalau para bapak dan ibu sekalian yang di nonton ini, ya berarti harus investasi. Kalau enggak nilainya nggak akan nambah. Masa dengan kenaikan gaji setiap tahun yang cuma berapa persen gitu, cuma ngekit inflasi, nggak akan nendang, nggak akan bisa tuh bayarin sekolah tahun depan. Gitu Bang Bro. Iya. Ngomong-ngomong soal Mm-mm. pendidikan, dulu ini Min Bro ini adalah seorang pengajar juga Nah, di sekolah. pas Ya sekali. kurang lebih tahu lah ya. Kurang lebih tahu lah ya Mm-mm. kenaikan biaya pendidikannya. Jadi 11 tahun saya dulu Bu di sana Bu, di sekolah itu. Hmm. Jadi dari awal masuk tahun 2007 sampai keluar 2018 itu kenaikannya bisa sampai 3 kali lipat untuk uang pangkalnya. Nah, betul. Heeh, Kemarin baru dapat price list juga dari preschool juga, Iya, kira-kira iya, harga ya, segitu. Aduh. 3 kali lipat. Jadi dalam 11 tahun itu 3 kali lipat, bro. Iya, Iya, gitu. Tapi kalau luar SPP biasa. enggak, kalau SPP enggak seberapa naiknya. Ya, bukan enggak seberapa, Hmm. cuman enggak sebanyak kalau sama uang pangkalnya gitu loh. Jadi Iya. gitu ya. Jadi Jadi udah jelas harus, udah jelas sudah. Kalau kalau udah tahu dengan time value of money, nilainya akan bertambah, ya berarti udah harus investasi. harus Dibandingkan ya. kita cuma cuma berharap dengan kenaikan gaji 3-5%, yang nggak akan ngekit dengan ngejar si tujuan keuangan kita. Iya, Harga Tesla udah 1,5 M, gimana kita mau ngejarnya? iya. Oh iya, bro. Kalau ngomongin investasi nih, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu juga ya, enaknya di mana nih? Lah, kan kebetulan Bro Max ini kan ada di saham, reksadana sama apa lagi satu lagi tadi? Emas Gold ada. ya, emas ya. Nah, kenapa sih kok Bro Max di saham? Dan sahamnya apa Hmm. aja sih kalau boleh dibagikan? Jadi lagi-lagi balik ke tujuan keuangan saya nih. Saya kan tujuan Hmm, keuangan. Lalu hmm, juga lunasi rumah, lalu juga pastinya ingin biaya hidup tertutupi dengan kenaikan di investasi. Nah, di situ saya hitung untuk biaya hidup nanti akan ditutupi dengan kenaikan dari emas. Anggapannya emas kira-kira ya 5 tahun terakhir agak di 5-6%-an ya oke lah, at least untuk menutupi. Lalu untuk dana pendidikan saya harus yang ke agresif. Jadi kita campurin aja di situ, tergantung dengan hmm, tujuannya. Berarti harus agresif nih, saya harus dapat 5-10% minimum di saham minimal tuh itu. ya. Jadi saya punya harapan, karena investasi itu kan harapan. Saya punya harapan Yes. pengen naikin 10% di saham. Nah, itu agresif. Nah, nanti misalkan, waduh, nggak kekejar nih kayaknya di dana pendidikannya tahun depan. Ya mungkin nanti saya pindahin ke kripto. Mungkin, misalkan liatin nih, Oh kripto ya? 15-20% misalkan. Nah, itu mungkin saya pindahin, karena kan saya pengen ngejar sih dana pendidikannya anak saya. Gitu, bro. Jadi bener-bener Oh, teman-teman tuh harus sesuaiin. Jangan sampai um, gak ada tujuan, bingung, masuk-masukin aja, giliran jeblos, sakit hati sendiri, trauma. Karena saya dengar teman ada P2P lending, nggak dapat sesuai dengan yang dia mau, trauma. Padahal kan sebenarnya kan bisa aja dia cari P2P lending yang lain dengan iya nilai sih. yang sama, jangan nggak usah trauma gitu loh. Jadi kan daripada kasihan, udah jual perhiasan buat beli saham tiba-tiba jeblok, trauma kan sayang. Nanti tujuan keuangannya Hmm, malah nggak kedapetan gitu ya. gitu. Oh ya, Iya. soal pendidikan anak nih. Hmm. Kok nggak ambil asuransi pendidikan, bro? Wah, ini
Kenapa? Kenapa? Kenapa kok Beda ketawa? beda hal lagi, beda hal lagi. Oh, beda hal lagi. Iya, karena asuransi pendidikan itu kan sebenarnya marketing. Hah? Gimana tuh? Marketing. Ya, kalau menurut saya ya, karena kan Oh. investasi lebih baik di instrumen yang sudah ada investasinya. Kalau asuransi itu kan menjaga, masa iya Mm-mm. ngejagain anaknya, sedangkan yang punya uang untuk ngebayar pendidikannya kan bapak emaknya, orang Mm. tuanya. Jadi Mm. sebenarnya asuransi itu untuk orang tuanya, biar misalkan amit-amit terjadi apa-apa di orang tuanya, masih bisa bayarin sekolah anaknya. Dibandingkan asuransinya kepada anaknya, berarti kan anaknya yang dapat manfaatnya Mm-mm. dapat, tapi orang tuanya yang kenapa-kenapa gitu. Oh Tapi gitu nggak ya. apa-apa juga kalau memang itu sebagai alternatif investasi. Tapi jangan sampai teman-teman di sini mengharapkan asuransi pendidikan itu akan mendapat sesuai dengan yang dijanjikan oleh agennya. Sayang, nanti teman-teman malah yang ke apa tuh namanya zong bahasanya. Nanti banyak kasus yang kayak sekarang-sekarang lagi. Banyak kan kasus gitu, teman-teman bilang tenang aja nanti anakmu 17 tahun, nanti akan naik segini. Tiba-tiba pas 17 tahun nggak segitu. Kan Gitu lebih ya. baik, lebih baik tetap asuransi ada untuk manfaatnya saja, amit-amit kenapa-kenapa, jiwa dan kesehatan. Nanti baru investasi di tempat lain yang memang ngejar itu sesuai dan bisa kelihatan. Gitu. Jadi ya Hmm. kalau memang mau 10% tiap tahun ya berarti masukin di mana. Itu kan udah ada porsi-porsi instrumennya masing-masing. Iya. Berarti nggak disaranin ya kita investasi di asuransi gitu ya. Alternatif boleh gitu. Alternatif. Tapi kalau untuk Hmm. utama nanti untuk bener-bener Oh, oke lah asuransi tenang aja pokoknya tenang kamu akan sekolah dengan uang ini. Tapi nanti zong tiba-tiba udah ngeplannya Harvard nggak usah Harvard lah ngeplannya UI tiba-tiba jadi yang di bawahnya kan jadi zong jadi kan. gimana gitu Iya ya. harapan karena kan investasi itu lagi-lagi harapan. Gitu Harap. min bro. Iya, 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 iya. Terus Hmm. gini nih. Terus kan gimana sih cara netepin tujuan keuangan kita itu gimana sih? Kan kita kan apalagi yang di usia 20-an ya. Kan seolah-olah kayak waduh, ini udah mulai keluar dari rumah orang tua, udah ada pekerjaan, kayak udah hidup sendiri gitu loh di tengah-tengah keramaian ibu kota nih. Kan banyak tuh kayaknya butuh buat nikah, kayaknya butuh buat beli rumah, cicil mobil, atau mungkin mau lanjutin S2, mau lanjutin ngambil CFP mungkin, atau ada tujuan yang lain. Itu gimana sih bro? Priority-nya itu kita Ya harus pilih yang mana dulu? Kalau kalau menurut Bro Max gimana tuh? lagi ya tergantung min bro prioritinya apa. Nah jadi teman-teman buat yang ini advice untuk yang 20 tahunan ya merencanakan keuangan Ah, lebih dini itu lebih baik. Itu tuh anggap aja kayak ke cek darah lah, lebih baik ketahuan sekarang daripada nanti itu udah kejadian. Itu tuh ya 11-12 lah perumpamaan seperti itu. Mendingan teman-teman hitung sekarang secara detail, tahu tuh kita harus punya duit berapa. Itu lebih termotivasi buat teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman ya kayak tadi Minbro sebutin udah banyak tuh tujuan keuangannya. Tulis aja. Menikah 5 tahun lagi berapa gitu dan lain sebagainya. ah, Anak mau punya anak, mau punya tahun berapa, biayanya berapa, dananya berapa. Punya mobil 3 tahun lagi mobilnya apa, harganya berapa. Sekolah lagi itu di total semua bagi per bulan itu yang teman-teman harus cari saat ini. Baru di situ kita prioritasin. Oke deh, saya kayak mau beli jam tangan dulu. Saya mau beli yang ini dulu. Saya nikahnya nanti aja deh 10 tahun lagi. Saya mobilnya kayaknya nanti aja deh tunggu keluaran 2040. Jadi lebih 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 kelihatan karena nanti kalau dihitung-hitung menyeramkan, tapi ya bisa memang, jadi motivasi juga. iya. Jadi kayak banyak Kal banyak di mana ya? Waktu itu pernah dibahas di Twitter. Wah, akun-akun
edukasi keuangan mah jual ketakutan. Bukan jual ketakutan, emang beneran menakutkan. Iya loh, Apalagi kayak yang kayak namanya pensiun. Wah, udah. Saya udah nanti aja deh. kenapa? Kenapa Bahasnya tuh? nanti aja tuh yang pensiun karena Pensiun. angkanya luar biasa tinggi. Oh gitu ya. Nggak kebayang oleh Ben- orang 20 tahun. Ya, tapi beneran loh, kayak kemarin tuh tahun lalu kan istri gua ngelahirin tuh ya anak pertama. Iya. Ya memang kalau nggak disiapin memang, aduh operasi kan. Iya. Ya kan itu Heeh. juga harus disiapin tuh. Normal kah, Iya. sesar kah, tiap biaya bulanannya berapa, nanti udah punya anak berarti kan, dan pengeluaran nambah 20% lah kira-kira kalau udah ada anak. Kalau anak kedua ya berarti nambah 20% lagi. Tambahin Apalagi dari situ. anak pertama ya bro ya, Oh, belum jor-joran. pengalaman. Iya, Iya. sama lah anak pertama. Aduh, udah mau 2 tahun lagi. 2 tahun udah waktunya sekolah tuh. Ya, mikir-mikir Oh, setelah dapat masih price list dari preschool sekitar, kayaknya ntar dulu ya. kan masih masih pandemik juga kan. Iya. Kalau TK bahaya pandemik. Iya, makanya Kalau TK, teman-teman yang sini nonton, mm-mm, bukan ngejual ketakutan, tapi kita harus hadapin ketakutan itu. Ya lagi-lagi balik lagi naikin income kita sebanyak-banyaknya. Apapun channelnya, selama itu halal, jangan korupsi, jangan ambil uang iya. negara, lakuin lah, Jadi, lakuin sebanyak-banyaknya. jadi kalau memang income-nya masih terbatas, sarannya Bro Max untuk tambahin income-nya dulu ya Bro ya. Tambahin, pondasinya udah kuat, itu kan kalian aman, dana darurat udah ada, tabungan udah ada. Nanti kan ke si investasi nyaman, nggak deg-degan. Jadi makanya kalau Iya, teman-teman yang kayak, aduh deg-degan nih lihat IHSG minus, lah berarti kalian nggak nyaman dong, gitu kan? Kalau memang kalian sudah investasikan itu per annum, misalkan tahunan, ya udah santai aja kalau IHSG merah. Toh juga masih nanti bacanya Desember. Aduh tiba-tiba turun 20% mesti gimana gue, udah mules nih, udah apa. Santai aja, tujuan keuangannya berapa, tujuannya. Kalau misalkan kalian trading, take profit 5%, ya udah ambil 5%, jangan greedy gitu. Kalau misalkan mau cut lossnya berapa persen? Targetnya 5%, ya udah cut loss aja. Jadi dibawa santai, mesti nyaman. Mesti nyamannya gimana ya? Harus aman dulu duitnya. iya. Gitu. Kalau pakai Karena duit anak sekolah, lain-lain, atau apalagi jual ginjal, aduh udah jangan, nggak nyaman berarti. duit duit ngutang. Jadi nggak disaranin ya Bro ya, ngutang gitu ya, Iya, nggak disaran. iya, pinjol buat invest, wah itu big no, Gitu ya. big no for me. Tapi teman-teman yang lain pada cuan tuh kan, sayang kalau nggak diambil kesempatannya. Ya itu balik lagi ke FOMO, fear of Promo, missing out lagi. fear of missing out. High risk, high profit, high risk, gitu. Profit high risk. Oke, kita mau sapa teman-teman lagi Bro Max. Iya, siapa lagi? Teman-teman kalau ada yang mau tanya nih, mumpung ada Bro Max langsung ya di question atau di komen nih, mumpung yang komen nggak terlalu banyak nih. Sambil kita tunggu pertanyaan teman-teman, Min Bro mau cerita ya. Kalau Min Bro ini nggak investasi Bro, bukan maksudnya nggak investasi di saham ya, tapi trading. Jadi lebih short term. Jadi kalau di trading sama investasi itu kan bedanya jangka waktunya ya. Jangka waktunya itu kalau trading itu kan bisa tahunan atau mungkin bulanan. Nah, kalau tradingnya yang dilakukan Min Bro ini itu scalping. Pernah dengar ya? Jadi masuknya cepat, keluarnya cepat. Nah, itu kalau kayak gitu itu juga sangat mempengaruhi ini loh, sangat mempengaruhi mood kita. Nah, jadi saya sangat setuju sekali pondasinya keuangan kita harus benar sehingga itu kita nggak jadi baper. Karena kalau kita baper nanti ngefek kemana-mana. Karena kebanyakan dari kita kan masih
ada kerjaan yang utama, trading atau investasi ini kan jadi side income-nya kita. Gitu loh. Jadi yang terjadi di side income-nya kita itu bisa mempengaruhi di main income-nya kita, dan itu kan jadi gimana gitu loh, kerja nggak bisa nyaman, nggak enak. Iya. Dan I feel you. Apalagi ngefek ke rumah tangga juga gitu ya. Kadang-kadang kita pulangnya lebih telat setengah jam gitu ya, istri nanya, loh kok telat pulangnya? Langsung tuh dimarahin. Wah, kon wedok meneng wae kon. Ngomong bahasa Jawa. Kamu diem aja lu, gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau tipikal teman-teman di sini yang udah invest atau trading masih baper sampai ngefek ke aspek yang lain, rumah tangga, kerjaan yang utama, itu berarti yang dilakukan itu belum nyaman dan butuh diamankan dulu, benar. Iya. Ini ada yang beberapa yang nanya nih, Bro Max nih. Nah, Bang, gua 20 tahun. Kalau mau investasi saham mulai dari belajar apa dulu, Bang? Dari Irawan. Atau enggak gini aja Bro, nih ada Andra Ae. Tadi kan boleh. bahas psikologi nih, bahas psikologi trading. Nah, mana. Sekalian jawab ya. Jadi ini Andra Ae. Oke. Ya. Jadi sekalian jawab nih sama Bro tadi rasain. Nah, itu tuh bener. Kadangkala kalau kita belum nyaman pakai uang cash flow, jadi seperti itu, mood kena. Karena apa? Trading itu adalah mental, mindset. Yes, benar. Jadi teman-teman mau invest atau mau trading itu adalah pilihan. Invest itu berarti jangka panjang, bacanya fundamental, bacanya harus pengeluaran, laporan keuangannya perusahaan, baca sedetil-detilnya, jadinya kayak Lokeng Hong, dapat nanti berapa tahun lagi, berapa T misalkan. Itu adalah investor, yaitu adalah namanya investor. Kalau trading, yaitu scalping. Dapat short, lagi-lagi itu adalah mental. Kalau kita nggak kuat mental, bukan uang dingin, ya memang jadi kemut. Jadilah psikologinya terganggu. Macam-macam nanti ke rumah tangga, ke teman-teman, dan lain-lain lah. Jadi alangkah baiknya, balik lagi, uangnya udah banyak, nanti baru ke trading lagi. Jadi banyakin uang dulu, nanti balik lagi aja ke trading. Nanti kan lebih nyaman jadinya. Jadi oke, uang dingin gue 10 juta. Udah, mau hilang, mau nambah, happy. Maksudnya nggak sedih-sedih banget lah anggapannya. Nggak sedih-sedih banget dibandingkan pakai gaji. Misalnya gaji 9 juta, pakai 9 juta ya buat di trading, ya iya ngos-ngosan. Sedih atau nggak deg-degan, spot jantung gitu. Iya. Gitu ya. Boleh nambahin balik lagi psikologi. Boleh. Soal psikologi trading ya, karena Bro ini ya dibilang lama ya cukup lama, dibilang belum lama ya belum lama, sejak 2014 Bro trading saham US saya. Nah kebanyakan tadi jawab pertanyaannya si Andre ya, siapa tuh tadi? Iya, Andra Ae. Orang Surabaya kayaknya ada Ae-nya. Nah, yang pertama itu kan yang dibilang Bro Max tadi, FOMO, fear of missing out. Itu memang sering terjadi ya, apalagi kalau kita berkomunitas, ada grup Telegram, ada grup WA. Mereka kan kalau profit, apalagi gini, kita ngomongin trading ya di sini ya Bro ya. Kita ngomongin trading. Jadi short term mungkin day trading atau 2 hari 3 hari gitu ya. Kalau tipikal seorang trader pemula itu kebanyakan kalau dapat profit cuan itu langsung, woi, alhamdulillah, puji Tuhan, profit nih, terus yang lain nggak mau kalah, oh ya, alhamdulillah lagi, puji Tuhan lagi, alhamdulillah lagi. Nah, kitanya yang nonton, aduh, kenapa kemarin nggak masuk ya? Itu kan dinamakan FOMO kan? Iya. Akhirnya besok ada kesempatan yang nggak terlalu bagus pun kita masukin, gitu kan ya? Nyangkut. Akhirnya nyangkut. Kalau udah minusnya banyak, nggak mau di cut loss. Ya, memang ujung-ujungnya kayak gitu sih. Kebanyakan kayak gitu. Saya punya satu tips yang bisa mengatasi itu. Caranya cuma satu, stay away from chat room, gitu loh. Nggak usah lihat
chatroomnya kalian di Telegram maupun WA yang bahas-bahas itu, yang suka pamer-pamer profit. Karena ya ilmu dasar sosial ya, kita nggak usah banding-bandingin diri kita sama orang lain. Setuju. Karena ya mereka hari ini posting profit, belum tentu besok profit juga. Nah, gitu loh. Jadi tetap aja kita konsen ke target kita, portfolio kita sendiri. Yang nomor 2, ini mumpung ada di sini, bro, psychology trade. Yang nomor 2 itu kebanyakan ini revenge trading, jadi balas dendam. Bisa dibayangin ya, bro ya. Terutama yang trading ya. Yes. Kemarin gua loss, let's say $200. $200 atau berapa? 2 juta ada. Hari ini saatnya balas dendam. Lah. Jadi trading itu seperti kita main PES, PES, Pro Evolution Soccer ya, kita yang laki-laki kan sering main. Kalau kita mainnya dari awal, bro, 0-0, enak kan? Iya. Enak nggak tuh? 0-0, masih fresh, lah, nyaman. 0-0. Kalau kita mainnya gini, kita main nih, babak pertama nih, gua 2-3, lu 0. Enak nggak mainnya? Nggak enak, dijamin langsung nggak maju. Enak kan? Wah, langsung nggak ngurusin pertahanan ya. Yang penting serang, harus kejar setoran nih, gua kalah 3 nih. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang terjadi di market kalau ketika kita trading. Jadi apapun yang terjadi kemarin harus di riset lagi di sini. Kalau di portfolio kan nggak bisa di riset, ya minus. Tapi kalau di sini sama di sini harus di riset lagi 0-0. Jadi balik ke 0-0. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang terakhir, kebanyakan orang itu ini, bro, kejebak sama gambling. Nah, sekarang gue tanya sama lo ya, bro ya. Aku punya ini, misalkan aku punya koin nih ya. Koin kan ada ya, depan sama belakang tuh ya. 50-50. Depan sama belakang. Kalau aku lempar 1 kali, kesempatan untuk keluar depan ada berapa persen, bro? 50 kan? Standar ya. Kalau saya lemparnya 10 kali, bro, keluar gambar depannya berapa kali, bro? Sama, 50-50. Iya, kan 10 kali. Berarti keluarnya berapa kali? Keluarnya berarti 5 kali. 5 kali ya, karena 50-50 setengah ini probability-nya. Nah, misal nih, saya berencana untuk melempar koin ini 10 kali. Ya, koinnya dilempar 10 kali. Lemparan pertama, keluar gambar depan. Lemparan kedua, keluar gambar depan. Jadi 2 dari 10 udah depan nih. Udah dapat. Lemparan ketiga, depan lagi, bro. Keempat, depan lagi, bro. Lemparan kelima, belakang. Depan lagi. Depan lagi, bro. Jadi, kan gua rencanain 10 kali lempar. Iya. 5 kali lemparan pertama udah depan semua nih. Iya. Nah, kira-kira nih, menurut Bro Max nih, lemparan yang ke-6, kemungkinan keluar depannya berapa persen, bro? 50 lagi. Nah, ini jawaban yang benar. Kalau kita sampai teman-teman perhatikan ya, 10 kali kita lempar, ya, 5 kali lemparan pertama dapat depan. Kalau yang ke-6 kita, ini udah 5 kali nih. Statistiknya kan depan 5 kali, belakang 5 kali. Jadi yang ke-6 harusnya ya belakang dong, deh, all in. Belakang. Nah, itu yang kebanyakan orang salahnya di sana gitu loh. Kalau kita mikirnya udah gitu, kita udah kejebak di apa istilahnya tuh gambler fallacy kalau nggak salah. Jadi itu udah nggak main statistik, kita udah main feeling-feelingan, udah main gambling-gamblingan.
Dan balik lagi Nah, ke 7 dosa utama manusia lah, ada greedy kan, ada rakus, ada ah, iri. Ya itu semua ada di market iri, sebenarnya. Ada arogan, ada pride kan, pride. Dia ah, screenshot tuh bener, bener, pamer bener. profit. Padahal Pamer, iya. padahal mah nyantai aja. Targetnya 5%, udah dapet ya ambil. Nggak usah tuh Ambil. nanti oke lagi. Ya aduh, udah itu udah greedy masuknya. Iya. Oke, ada Jadi pertanyaan apa lagi? lu yang pilih deh. Bisa lihat kan? Bisa. Bisa lihat. Oke. Jadi yang pertama tuh berirawan. Nah, teman-teman kalau mau lihat, em, berarti beneran harus tips sebelum investasi nih gue buat bro, karena pertanyaan berirawan ini tuh selalu ada. Nggak apa-apa ya berirawan, kita bikin contoh. Jadi teman-teman, tadi ini kita udah Berirawan, ya. jelasin panjang lebar untuk sebelum investasi. Ya, jadi teman-teman balik lagi cari income segede-gedenya, punya dana darurat, udah aman, baru teman-teman ke investasi. Investasi nggak cuma saham loh teman-teman, ada reksadana, ada obligasi, ada emas, deposito. Tergantung tujuannya teman-teman. Berirawan tujuannya apa nih kira-kira? Pada 20 tahun pengen punya duit 100 juta. Ya udah berirawan hitung aja 100 juta 5 tahun lagi, bagi 5 tahun berarti per bulan harus nabung berapa. Di situ nanti baru pilih investasinya apa. Nggak mesti saham, siapa tahu reksadana dapat, ETF dapat, atau deposito dapat, ya tergantung. Jadi nggak mesti saham, saham bisa aja naik turun gitu. Beli Hmm. lawan. Tips investasi pertama itu gimana sih bang? Punya uang. Ya, Ya benar, benar, udah, benar. investasi pertama harus punya uang. Selebihnya tentukan mau kemana investasinya. Tuh, Novela juga. Better mana investasi saham atau trading? Novela mindsetnya mau apa? Kalau kayak saya sih, contoh investasi. Jadi saya lihat salah satu perbankan di Indonesia, ada yang salah satu yang paling besar, eh, keuangannya bagus, harganya wajar, lalu prospek kedepannya bagus, marketingnya bagus, produk-produknya juga oke. Ya udah, taruh aja 5 tahun, 10 tahun. Targetin berapa. Itu mindset investasi. Tapi kalau trading, oke, saya mau naik 10%. Jadi Novela balik lagi ke mindsetnya yang tadi kita udah jelasin ya. Mindsetnya mau investasi atau trading. Kalau trading udah kuat atau belum uangnya? Udah pakai uang dingin atau belum? Gitu. Soal ini mau nambahin juga dong. Boleh, boleh. Jadi pengalaman Min Bro dulu sampai sekarang ya trading itu hal positifnya itu bukan cuman profit loh bro, Hmm, tapi perubahan karakter. Beneran. nggak. Jadi dulunya Boleh. yang Bisa juga. nggak bisa antri, yang dulunya nggak sabaran, yang dulunya suka emosian. Jadi di trading itu eh, benar-benar ditempa gitu loh Tuh, emosinya kita. ditempahin Karena lebih cepat. iya, karena gini ya, kalau kita misalkan di ini deh, di lalu lintas, kan ada rule-nya tuh, ada apa? Rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Itu kalau kita langgar, kan kita ada resiko untuk kecelakaan nomor satu, Iya. yang nomor dua ada kemungkinan untuk ditilang, bener apa enggak? Iya. Nah, jadi kita kadang-kadang lebih takut ditilang daripada kecelakaan benar. Iya. Lebih serem ngeliat di depan polisi. Nah, ya kan? Jadi gitu. Karena ada Pak Polisi ataupun nggak ada, kita patuh tuh sama peraturan gitu. Bisa patuh. Di kantor pun juga kayak gitu. Mungkin ya ada beberapa peraturan yang kita taati karena kita takut sama bos. Tapi kalau di trading itu nggak ada. Di market itu nggak ada bosnya, nggak ada polisinya gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan ya sudah kita sendiri polisi kita sendiri Betul. supervisor kita gitu loh. Jadi nggak akan ada yang akan
apa ya, menegur kita kalau kita mau melakukan kesalahan, gitu loh. Kan misalkan nih kalau kita lampu merah, kita mau jalan, prit, hayu, 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 kan ada polisi, jadi nggak jadi ngelanggar. Tapi kalau di dunia trading, apalagi kalau sudah serakah ya, mau rule kayak apapun itu nggak bisa menghentikan kita. Cara satu-satunya ya kita harus melatih diri kita sendiri, gitu loh. Nah, tadi kan saya ngomong, kalau kita lagi baper di market yang lagi floating merah ya, portfolio lagi jelek merah, itu bisa ngefek ke kehidupan rumah tangga kita, ke kehidupan kerjaan kita. Begitu juga kalau kita di trading ini portfolionya kita hijau, terus profit gitu ya, lagi floating profit gitu ya, itu juga bisa ngefek ke kehidupan rumah tangga kita loh. Kita jadi nggak marahan, kita jadi jadi orang yang sabar kayak gitu, bermasyarakat juga. Jadi itulah salah satu positifnya dari trading. Betul. Jadi banyak habit-habit yang baru bro terjadi kalau kita udah investasi. Kita jadi sering bacanya CNBC dibandingkan Detik, ya kan? Yes. Dibandingkan Detik Hot, mending baca CNBC, ya kan? Gitu. Daripada nonton pernikahan artis besar, kan mending lihat CNBC. Wah, RUPS, bank ini, RUPS, tadi siang Antam. Kan mendingan, jadi kitanya juga wawasannya nambah, instingnya nambah, terus juga, wah banyak deh nambah-nambah. Pokoknya teman-teman di sini, kalau udah merencanakan keuangan itu dijamin teman-teman bakal lebih sering baca, lebih sering kurius, lebih sering banyak nanya gitu. Kritis itu banyak, tapi jangan self assessment lagi-lagi. Iya benar. Nah ini nih ada lagi nih yang nanya nih bro. Sorry Putra, trading sekarang kebanyakan ikut-ikutan sinyal orang lain. Nah ini juga ya. Jadi kalau trading itu ikut-ikutan sinyal orang lain, jadi itu kayak menggantungkan hidup kita sama orang lain ya. Sebaiknya ya kita tanggung jawab sama hidup kita sendiri lah ya. Teman-teman kalau yang signal kayak gitu itu namanya bandar teman-teman. Jadi salah satu VIP yang ada di Indonesia yang followernya juga udah banyak, itu kan dia duitnya udah gede tuh, MM-an. Jadi sekali masuk ya naik lah tuh. Giliran kita udah masuk, dianya take profit, kitanya nyangkut. Telat ya. Jadi udahlah teman-teman, sesuai target aja lagi-lagi biar teman-teman juga nyaman. Misalkan targetnya 2% ya nggak apa-apa, yang penting tadi tuh ngejawab pertanyaannya siapa? Ngejawab pertanyaan yang investasi apa yang nilainya nggak kurang, ya udah. Apapun investasinya kan nilainya nggak akan kurang. Misalkan kamu mau 2% aja targetnya, ya udah ambil aja 2%, take profit 2%, nggak masalah. Yang penting udah ada targetnya. Jangan sampai greedy lagi-lagi gitu. Greedy, FOMO, iri, hati, temannya cuan. Aduh, udah deh. Itu. Iya. Nih dari novela nih, Bro. Ya, novela tapi apa lagi. semua orang yang trading itu akan sukses? Tidak. Ya. Ini Min Bro nih yang jawab nih. Tidak. Bahkan ada fakta yang ngomong loh, 90% trader itu kehilangan uangnya. Iyalah. Jadi satu kata saran untuk teman-teman yang kepingin trading, jangan. Invest dulu aja. Jangan kalau belum punya info yang cukup ya. Apalagi trading yang pakai ini, Bro. Tahu ya, trading yang pakai margin tahu ya? Tahu. Nah, itu kan bisa margin call juga. Jadi one luck ya istilahnya, habis semua gitu ya. Dalam satu kali ini kalau money manajemennya kita nggak bagus, bisa habis tuh ya. Nih ada teman kita Fendi Erawan nih. Bagaimana pendapat kalian tentang robot trading? Saat ini banyak sekali yang menggunakan ataupun menawarkan prospek kedepannya gimana? Kebetulan, gua jawab ya Bro ya. Yo. Kebetulan dulu tahun 2019 Min Bro pernah pakai robot trading juga. Dan itu dulu tahun 2019 Agustus September gitu. Karena
balik lagi karena teman-teman yang lain yang pakai robot itu cuannya lumayan bro, 15-20% sebulan, bayangin, 15-20%. Mantap. Itu banyak apa banyak banget bro? Banyak Banget, 20% sebulan loh, bukan setahun loh. Ya akhirnya awalnya Min Bro gak percaya robot. Kayak bulan pertama, lu gak ikut sih, gue udah cuan segini. Gak usah, enggak ada. Bulan kedua, cuan lagi segini. Bulan ketiga, cuan lagi segini. Akhirnya FOMO dah. Ya udah ikut dah. Berapa ininya? Modalnya berapa? Lumayan gede bro. Menurut Min Bro lumayan gede bro, 6.000. Iya. 6.000 US dollar. Jadi silakan hitung sendiri ya. Akhirnya, wah, mantap nih, mantap. Belum 2 minggu udah sekitar 10%-an. Wah, mantap nih, mantap. Ada uang nganggur nih. Masuk lagi, bro. Masuk lagi. 6.000 lagi. Jadi jalan 2 account. Nah, di Oktober kalau nggak salah ya, akhir Oktober kena ada yang namanya Brexit. Jadi event Brexit itu sangat mempengaruhi market. Ini forex ya, robot forex ya. Jadi waktu itu aku lupa ya per apa, jadi naik terus nggak karu-karuan karena ini margin. Akhirnya udah nggak kuat nahan, bablas. Jadi kan ada 2 akun tuh, 6.000 satu bablas, yang satunya masih cut loss di sekitar 3.000-an. Jadi 9.000 dolar amblas dah, udah. Kalau udah gitu mau ngapain lagi? Ya udah nggak bisa nyalin siapa-siapa juga kan. Nah itu pengalaman Min Bro pakai robot. Karena kita bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa intervensi, gitu loh. Oke. Gitu. Kalau jadi dari ya silakan. pendapatku untuk Pak Fendi, nggak tahu ya. Kalau saya sih masih pengajaran konservasi mungkin. Masih percaya bahwa robot itu yang bikin adalah manusia. Jadi itu masih percaya, itu kencang banget percayanya. Jadi kalau selama masih dibikin manusia bisa otak-atik itu. Jadi bisa aja ambiar gitu. Makanya kalau ada teman yang minta saran robot trading ini gimana, silahkan, tapi at your own risk. Uangnya dingin. Gitu. Jadi nggak bakal deh ngomong jangan deh, nggak, silahkan at your own risk dengan uang dingin yang bener-bener itu duit nggak akan dipakai apa-apa. Dan gue tanyain dulu pasti, uang itu lo pakai hilang, nangis nggak? Kalau nangis masih sedih, nyeri hati di sini nyut gitu, jangan lah, mending jangan ya. Terus lagi-lagi ditargetin aja, take profitnya berapa, ambil dulu ya kan, gitu sih. Jadi bukan berarti jangan gitu, nggak apa-apa sih, silakan mangga, tapi ya gitu, on your risk, jangan pakai gaji. Ini tadi pertanyaan Safal ada tuh di atas, bagus nih. Apaan? Mana tuh tadi, agak-agak ke atas tuh, Safal MRZ, Safal Mirza. Gue 20 tahun bang. Mau tanya ini bagaimana cara mengetahui dapat dikatakan memiliki fundamental yang bagus. Wah ini panjang nih Safal nih. Safal harus buka IDX, buka laporan keuangannya, lihat tuh di dalamnya. Keuangannya bagus nggak, ada utang nggak, dia kasih piutang berapa, dari situ udah bersih. Anggap aja kayak kita ngelihat dompetnya teman-teman aja deh, ya maksudnya gaji teman-teman kira-kira bagus atau enggak, prospek kedepannya gaji bakal naik atau enggak, kita mau invest atau enggak. Nah itu simpelnya sih kayak gitu sih. Jadi kita mau invest ke si perusahaan, kan kita investor nih yang punya, walaupun 0,0000000 sekian persen saham kan kita yang punya. Kita harus tahu, jadi love your company, kita harus tahu di rootnya siapa. BRI kemarin ganti direkturnya siapa, anggapannya kan gitu ya. Harus tahu, misalkan dia lagi marketingnya lagi apa, juniornya BRI gimana ke depannya prospeknya.
Itu tuh harus bener-bener sayangin company kita. Nah itu fundamental ya, Tafal. Jadi love your company, tahu isinya siapa aja. Kalau ada gosip-gosip mengenai itu beritanya, kan biasanya kalau di apps HP ada tuh, misalkan kita masuk ke emitennya, nah itu ada berita-berita terkait. Misalkan batu bara lagi naik lah, itu kan berarti ada di CPO itu lah, batu bara itu ada di Krakatau Steel, beritanya itu pasti keluar tuh, batu bara sekian 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 gitu kan. Nah itu bacain tuh semuanya tuh, fundamentalnya baru nanti terlatih dari situ, baca-baca berita, baca-baca laporan keuangannya per 3 bulan bacanya. Kalau investor yang bener-bener investor ya baca laporan keuangannya per 3 bulan gitu sih. Nah, itu juga menjawab pertanyaan salah satu sobat kita nanya, Bang, aplikasi apa nih yang buat investasi? Ya itu posan saya yang kemarin aja baca di IG, baru itu ngebahas apps. Apps yang apa, Bang? It's Max Garcia aja. Mantap. Itu apps-nya yang menurut saya itu adalah yang user experience-nya paling enak lah. Jadi kan lagi-lagi kan sayangi company-mu, ya sayangi juga apps-mu. Kalau emang itu enak menurut kita ya silakan. Fee-nya mah nggak beda jauh lah, 11-12 fee-nya. Iya. Satu lagi nih dari Minbro nih. Apa tuh? Ya siap. Bang, tadi kan kalau tips sebelum investasi kan yang paling penting kan nomor 1 kan ada duitnya tuh. Nah kalau duitnya masih belum ada, kira-kira nih menurut Bro Max, cara cari duitnya gimana nih, nambah income nih yang paling gampang nih menurut Bro Max gimana nih? Paling gampang, misalkan kalian udah punya kerja utama, itu kan berarti ada gaji. Misalkan sales berarti ada komisi, kalau ada komisi berarti kan harus jualan lebih gencar. Tapi kalau nggak ada komisi, kalian di back office, ya berarti kenaikan gaji plus THR aja yang diharapkan, ya kan? Nah berarti harus ada multiple stream of income. Berarti harus tingkatin. Kayak sekarang berarti kan yang lagi hot itu apa? Dropship, reseller, teman punya makanan kita jualin lagi. Kalian mau jadi agen properti silakan, agen mengikat, kalian jualan properti dapat komisi. Kalian mau jadi agen asuransi juga boleh, dapat komisi. Kalian mau dropship tas pria, tas wanita, sepatu, yang penting take profit, yang penting uangnya nambah. Gitu ya. Kalian mau freelance, nah sekarang kan lagi zaman nih freelance gitu. Freelance apa? Kalian ngedesain, copywriting. Berarti bisnis online ya Bang ya? Bisnis online ataupun kerja kasar juga ya silakan, misalkan ada waktunya. Jagain jadi babysitter gitu ya, bisa ya? Ya, kayak di Amerika kan satu orang bisa 3 kali kerjaan tuh sehari tuh. Ya coba kalau punya waktunya. Tapi kalau nggak ada punya waktunya, ya bisnis online aja. Banyak sekarang ya buat nambahin. Cari-cari aja nih, cari sama Minbro. Minbro apa nih cara naikin duit? Ada dia. Saya ada caranya. Yang penting ya dengar-dengar juga nambah, kan investasi akan menyusul. Investasi menyusul. Dengar-dengar juga Bro Max ini juga lagi cari tim juga ya Bro ya untuk bisnisnya. Iya nih, cari tim, pengen yang banyak. Cari tim. Pengen yang banyak. Bisnis online ya Bro ya? Bisnis online, bisnis franchise gampang. Putar. Jadi kalian di rumah aja, mahasiswa juga boleh. Mau di full timein juga boleh, part time. Kalau saya sih jujur part time karena masih ada kerjaan utama. Saya juga CFP. Jadi udah berapa tuh income-nya? Kerjaan utama, CFP, bisnis, terus nanti mau nambah bisnis konservatif juga. Ya, berarti 4. Belum misalkan ada uang tambahan dari dividen. 5. Ya udah tinggal multiply aja dari situ. Kalau mau teman-teman sobat tips investasi kalau mau kepoin tanya-tanya bisnisnya
yang Bromax cari tim gitu, cari Bromax di mana nih? DM aja, DM. Nanti kita akan lanjut ke, misalkan lanjut ke WA atau Telegram, boleh. Tanya-tanya boleh. Asal serius. Kan di sini kan teman-teman nge-follow tips investasi. Tujuannya kan berarti mau investasi. Berarti investasi butuh uangnya ditambahin. Gitu. Misalkan gajinya tetap buat biaya hidup. Apa? Butuh Ya, modal Min nggak? bro. Sorry. Ya. Halo? Ya, kalau mau join timnya Bromax, ada modalnya nggak nih? Join Ada yang bisnisnya. ada yang nggak ada. Jadi tinggal Oh pilih gitu ya. aja. Berarti ada dua opsi. Mau yang ada boleh, kalau yang nggak ada juga boleh. Jadi emang bisnisnya bisa dua-duanya opsinya ada. Oh, gitu Gitu. ya. Jadi kalau ada yang Iya. modal, kalau yang butuh modal ada sendiri. Bang, gua masih sekolah, masih kuliah, belum ada modal. Ada lagi Bisa. timnya, gitu ya. Bisa juga. Mantap. Terbuka untuk semua. Terbuka untuk semua. Sip, sip, keren. Oke nih, kayaknya udah malam nih ya, udah ngantuk nih ya. Iya nih. Kira-kira apa nih untuk tips buat teman-teman nih? Tips Oh, buat teman-teman tips investasi, tips sebelum investasinya apa nih? iya. Jadi buat follower tips investasi, jangan lupa sebelum investasi harus dikuatin dulu. Sebelum nanti dapat tips-tips nanti dari Min Bro tuh, jangan lupa sebelum investasi dikuatin. Jadi biar teman-teman tuh nyaman nanti sampai ke sampai kan kita tujuan utamanya adalah pensiun, distribusi kekayaan ke anak-anak keluarga kita. Ya berarti kita harus nyaman investasinya, jangan sampai deg-degan, itu nggak enak. Jadi ya lagi-lagi tingkatkan income. Oke. Thank you very much. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Thank you Bro Max. Thank you Min Bro Ya, atas Min Bro waktunya. mau ngomong bentar nih buat Siap. teman-teman ya. Jadi Oke. ya itulah sarannya Bro Max ya. Sebagai financial planner, kalian harus kuatin dulu fondasinya ya. Income-nya harus digidein dulu. Caranya macam-macam deh. Bisa pakai talent kita atau bisa gabung dengan orang lain, bisnis affiliate juga bareng Bro Max ya. Jadi jangan lupa income-nya yang harus digedein dulu.